Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Romansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, Budidaya Perikanan, kelas 4B, NPM 1874-2052 ingin sedikit mempraktikkan untuk memenuhi nilai ujian akhir praktikum mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan yang dipandu atau dibimbing oleh Bu Atni dan Bu Dian dan teknisinya Ibu Mulia. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana metode pengobatan ikan. Metode pengobatan ikan dibagi menjadi 3 bagian, yakni perendaman, yaitu dengan melakukan perendaman ikan yang sakit dengan menggunakan dosis yang berbeda. Yang kedua, menggunakan pakan, medianya pakan, di mana pakan tersebut menjadi alternatif untuk obat agar masuk ke dalam organ target yang dituju. Yang ketiga, yakni tentunya dengan menggunakan suntik. Menggunakan suntik langsung ke pembuluh darah agar obat tersebut menuju organ target yang dituju. Perendaman dibagi menjadi 2 bagian, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek, perendaman dengan waktu yang singkat biasanya menggunakan dosis yang banyak karena menggunakan waktu yang cukup singkat. Untuk jangka panjang sendiri, perendaman dengan waktu yang lama dengan menggunakan dosis yang relatif rendah. Dengan menggunakan pakan, biasanya metode ini dicampuri ke dalam pakan bertujuan obat tersebut termakan oleh ikan melalui media pakan. Untuk suntik sendiri, biasanya melalui rongga perut, melalui otot atau daging, yang direferensikan oleh Carpenter tahun 2005. Biasanya untuk penyuntikan sendiri, dia bagian punggung terdapat banyak pembuluh darah. Ingat, pada saat menyuntik, usahakan tidak terkena sisiknya atau bagian sela-sela sisik, agar ikan tersebut tidak merasakan kesakitan. Dan yang kedua, biasanya di bagian pangkal ekor. Penyuntikan di bagian pangkal ekor karena di sini menurut para dosen, di pangkal ekor tersebut banyak pembuluh darah yang membuat obat tersebut dapat tertransfusi atau tersebar ke seluruh tubuh ikan. Yang selanjutnya yaitu cara memperbanyak probiotik. Cara memperbanyak probiotik dengan media atau bahan M4 sebanyak 1 liter, air gula merah atau molase yang tentunya diketahui, atau tetes tebu, dengan penambahan sari buah nanas sebanyak 4 buah. Cara pengelolaannya yaitu dengan mencampurkan molase ke dalam satu wadah dirigen dan dicampurkan M4. Untuk takarannya sendiri, M4 sebanyak 1 liter, yakni yang kedua selanjutnya molase atau setengah liter. Yang ketiga sari buah nanas sebanyak 4 buah dengan penambahan air 38 liter. Dan medianya dirigen berukuran atau kapasitas 40 liter untuk fermentasi semua bahan tersebut. Referensi ini didapatkan dari Aplesi 2012 yang dicari dalam jurnal. Untuk pencemaran air tersendiri, biasanya pada budidaya perikanan tentu kualitas air sangat harus dijaga. Untuk itu, untuk pengujian
sampel kualitas air, tentu kita memerlukan media atau bahan yang steril agar tidak berubah saat diuji. Biasanya di lab-lab laboratorium untuk pengambilan sampel air menggunakan botol yang tidak tembus cahaya matahari. Kenapa memakai botol seperti ini? Jika kita mengambil tentunya BOD misalkan, biologis oksigen demand, kebutuhan oksigen di dalam perairan. Jika saja ada celah untuk sinar matahari masuk ke dalam botol ini, maka sampel tersebut akan berubah. Yang tadinya misalkan pada saat pengambilan sampel, pertama kita memasukkan sampel, lalu kita tutup. Jika saja ruang dalam botol tersebut tidak tertutup atau tidak tertutup oleh lakban hitam ini, maka sinar matahari akan masuk yang akan menyebabkan fotosintesis di dalamnya. Jika saja terjadi fotosintesis, maka sampel tersebut akan berubah. Contohnya, oksigen dalam sampel tersebut akan naik turun, tidak konsisten pada saat pengukuran. Intinya di sini untuk menganalisis aktivitas mikroorganisme yang ada dalam perairan. Jika saja kandungan BOD-nya tinggi, maka perairan tersebut perlu ditreatment atau dirawat kualitasnya agar ikan yang di dalamnya nyaman, karena jika saja oksigen yang kurang dalam perairan, maka ikan tersebut tentunya dapat kekurangan oksigen dan laju pertumbuhan menjadi lambat. Jurnal ini didapatkan oleh Metcalf dan Eddy tahun 1991. Prosedur pengamatannya, ambil air sampel dengan menggunakan botol yang gelap, usahakan tidak menembus cahaya. Ukur DO dalam sampel lalu tutup rapat agar tidak terjadi fotosintesis yang menyebabkan berubahnya kualitas sampel. Setelah beberapa waktu, cek lagi kadar oksigen terlarut pada sampel, lalu kalkulasikan jumlah DO yang berkurang. Jika banyak yang berkurang, maka aktivitas mikroorganisme dalam perairan tersebut tinggi. Yang selanjutnya, pengujian sampel darah yang dibagi menjadi 2 tahap, pengamatan HB dan pengamatan sel darah putih serta sel darah merah. Untuk pengamatan HB, alat dan bahan yang dibutuhkan yakni larutan HCl sebanyak 0,1, Aquades dan hemometer Sahli dan Helix. Tujuannya hemometer Sahli dan Helix untuk menentukan kadar HB dalam darah. Jika saja tidak menggunakan hemometer Sahli dan Helix, maka kita tidak dapat menentukan kadar HB di dalam darah atau di dalam sampel darah. Dan larutan HCl bertujuan agar darah tidak menggumpal. Prosedur pelaksanaan sampel darah dengan tambahan HCl 0,1 akan membentuk hematin berwarna coklat. Warnanya disamakan dengan standar Sahli Helix yang dimana untuk menentukan kadar HB di dalam darah. Pengamatan sel darah putih dengan sel darah merah menggunakan seperangkat hemositometer, mikroskop, pipet tetes, kaca preparat, tabung gelas kimia, serta bahan sampel darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki dan kelebihan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.